Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Tadi kita sudah dengar ini pendapat Pak Asep Iwan Irawan. Dan sekarang saya ke Pak Henry Yosodiningrat. Halo, selamat malam Pak Henry. Selamat sore. Ya, selamat sore nih yang masih di Paris. Terima kasih nih menyempatkan diri berkomunikasi bersama kami nih Pak Henry. Oke. Ya, ini ada Pak Asep Iwan Irawan juga di studio. Tadi dikatakan tentang penundaan eksekusi terpidana mati ini Pak Henry. Alasannya karena mengajukan PK. Secara logika jika PK eksekusi dilaksanakan memang kan tidak bisa dilakukan lagi PK-nya ini kalau sudah eksekusinya mati. Jadi merupakan hak terpidana ini untuk mengajukan PK, begitu Pak Henry. Oke, sejak lama saya sudah mengantisipasi situasi ini ya. Antara lain, pertama saya telah mengusulkan supaya tenggang waktu untuk menyatakan PK khusus bagi terpidana narkoba. Kenapa kok mesti khusus? Karena ini kan kejahatan yang extraordinary ya. Tentunya dalam penanganannya juga, hukumnya juga harus extraordinary. Nah, khususnya dalam hal ini, katakan untuk terpidana narkoba diberikan batas waktu selambat-lambatnya berapa hari setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan tentang putusan kasasi. Kemudian pengadilan negeri juga diwajibkan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima permohonan PK untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan. Dan selambat-lambatnya 7 hari sudah harus segera mengirimkan berkas itu ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam batas waktu yang sama juga harus sudah memeriksa. Kemudian selambat-lambatnya 30 hari Mahkamah Agung harus sudah menjatuhkan putusan. Nah, untuk terpidana narkoba, saya sependapat bahwa PK yang 2 kali itu nggak berlaku lah ya. Karena apa? Karena kejahatan ini betul-betul kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa, tidak seperti kejahatan yang lain. Yeah. Buktinya, selama mereka itu belum dieksekusi, mereka di dalam itu masih mengendalikan bisnis narkoba. Bahkan seperti yang kita dengar, Beni, siapa yang kasus yang yang clandestine yang mereka bikin dengan anaknya juga itu ya, dengan Arden anaknya. Buktinya mereka sudah membangun pabrik lagi, sementara mereka berada di dalam, sementara mereka sudah jatuh pidana mati dan sudah inkrah. Baik. Jadi saya pikir berlebihan ya penundaan itu. Bahkan saya khawatir ya, dan jangan sampai nanti masyarakat menengarai atau mencurigai bahwa sengaja ditunggu apakah mereka akan PK atau tidak ya. Nah, jadi penguluran nunggu mau PK atau tidak ini pun ya juga ada uangnya gitu loh ya. Jadi bangsa ini jangan kita hancurkan oleh sekelompok orang-orang yang hanya untuk mementingkan harta ya, hanya untuk uang. Ya. Menghancurkan bangsa gitu. Baik Pak Henry, tapi ini kan negara hukum ya, sejauh ini memang ketentuannya dimungkinkan gitu secara hukum ya untuk mengajukan PK berkali-kali. Saya katakan tadi bukan berdasarkan hukum. Saya sudah katakan bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang luar biasa, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang menghancurkan bangsa. Dan saya pun masih menghargai hak-hak mereka dengan mengajukan PK itu tadi. Tapi dalam pelaksanaan proses PK-nya itu yang harus segera diajukan, diberi tenggang waktu seperti saya katakan. Tapi aturan tersebut belum ada kan, kekhususan dan tenggang waktu itu aturannya belum ada hingga saat ini. Justru itu saya katakan jauh hari, sejak beberapa tahun lalu ya, saya sudah mengantisipasi ini dan sudah saya sampaikan usul-usul dan pendapat ini kepada Mahkamah Agung. Baik melalui media-media maupun secara tertulis dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum DPP Granat. Tapi tidak pernah direspon, tidak apalagi ditindaklanjuti. Jadi saya masih meragukan akan etikat baik atau kemauan dari para penegak hukum yang lain ini. Ya, dan saya berharap ya dalam hal ini Komisi 3 DPR RI ya coba melakukan mengundang ya para pejabat yang terkait, instansi penegak hukum yang terkait ya untuk memperhatikan hal-hal semacam ini. Jangan kasuistis. Ya, selama ini kan hanya bedah-bedah kasus, tapi ini enggak, ini fundamen ini. Ya, ini sebenarnya juga tugas DPR juga ya, Pak, untuk mengeluarkan undang-undang yang lebih tegas sehingga tidak ada celah untuk bermain begitu, Pak Henry. Ya, dalam mengantisipasi
lamanya proses membuat undang-undang, kan bisa dengan surat edaran Mahkamah Agung kepada ketua-ketua pengadilan negeri, ya, kepada pengadilan khususnya dalam hal ini pengadilan negeri lah ya, yang menerima PK, selambat-lambatnya seminggu setelah orang itu tidak mengajukan PK, setelah dia menerima pemberitahuan, ya, maka dia tidak dianggap tidak mengajukan PK. Ya, kemudian selambat-lambatnya seminggu, pengadilan negeri harus melakukan pemeriksaan pendahuluan. Lambat-lambatnya seminggu, mereka harus sudah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan. Kemudian harus segera mengirimkan ke Mahkamah Ya Agung. Pak Henry, Mahkamah tapi Agung- jika upaya-upaya yang sudah Anda sebutkan tadi tidak kunjung dilakukan, nah ini apa upaya dari DPR ya, sebagai anggota DPR juga nih ya Pak Henry ya? Ya, mudah-mudahan teman-teman anggota DPR yang lain juga peka ya mengenai apa yang saya sampaikan ini ya. Ya. Karena saya kan tidak bisa sendiri ya. Saya dalam hal ini lebih sama ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum DPP Granat yang mempertaruhkan segalanya. Termasuk nyawa saya pertaruhkan. Ya, selama ini bukan tidak ada teror terhadap saya ya. Ya. Tapi ya demi keselamatan bangsa apapun saya pertaruhkan ya. Jadi saya lebih mencintai bangsa ini daripada nyawa atau diri saya sendiri gitu. Iya, tapi tampaknya masalah penundaan eksekusi ini sudah menjadi modus lama ya Pak Henry ya untuk permainan penundaan, baik untuk seperti Anda katakan Sudah tadi sejak sebagai lama. Sekarang tagih aja anunya Jaksa Agung, berani enggak? Kan dari awal saya katakan Jaksa Agung yang baru ini nanti harus dalam tanda kutip ada gila-gilanya dikit lah gitu. Ya, harus melakukan terobosan-terobosan ya, yang saya maksudkan ada gila-gilanya dikit ini. Kalau soal dikecam itu sudah pasti. Tidak semua kebijakan yang dilakukan atau semua pelaksanaan proses penegakan hukum itu kita akan mendapat mendapat penghargaan atau mendapat ucapan terima kasih atau mendapat dukungan. Juga ada hal-hal tertentu yang kita mendapat kecaman. Nah, itu konsekuensi saya sebagai seorang pejabat, sebagai penegak hukum. ya, kalau Anda melihat saat ini bolanya atau kuncinya ada di Jaksa Agung ya Pak ya? Atau di Mahkamah Sudah Agung? barang tentu demikian. Mahkamah Agung pun masih punya peranan untuk ke depannya, untuk perkara-perkara PK yang lain gitu. Iya, baik. Nah, selain daripada itu ya juga hakim-hakim agung yang menangani perkara PK yang bermental bobrok seperti selama ini masih ada membatalkan putusan kasasi kemudian merubah hukuman. Ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sudah menjatuhkan mati, kemudian oleh PK bisa dirubah menjadi 20 tahun untuk seumur hidup. Ini hakim apa yang kayak gitu? Jadi sekali lagi dasar saya mengatakan ini karena ini kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang menghancurkan bangsa, bukan kejahatan biasa. Baik, kita nantikan saja, kita tagih komitmen ya Jaksa Agung yang baru ini ya untuk memecah atau memutus modus-modus penundaan eksekusi mati seperti ini. Terima kasih nih Pak Henry, selamat sore. Oke. Ya. Dan kita akan berbincang lagi dengan Pak Asep, tapi kita harus break dulu nih Pak Asep. Pemirsa, kami segera kembali.